bulan Hijriah itu kok selalu ada acara Isra dan Mi'raj? Kira-kira kenapa? Sudah ada yang tahu? Ayo, kira-kira siapa yang sudah mengetahui? Bu, Isra itu yang ini, Mi'raj itu yang ini, Isra Mi'raj itu yang... Ayo, siapa yang bisa? Kelas 6 ini loh, siap. Bagaimana? Isra Mi'raj itu apa? Baik, kalau begitu, kalau di kelas kita sudah belajar bersama Bu Zia, hari ini kita dengarkan bersama-sama sedikit penjelasan tentang Isra dan Mi'raj dari Bunda Laila. Baik, untuk Bunda dipersilakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak menjawabnya semangat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subuh 2 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jangan sampai pada dulu 7 pada bulan Rajab kita peringati itu hari Isra Mi'raj. Kita peringati itu hari Isra. Alhamdulillah, itu tadi ya lagu tentang apa nak? Isra dan Mi'raj. Siapa yang tahu apa arti dari Isra dan Mi'raj? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada lagi yang namanya Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan yang sudah nggak di bumi lagi. Jadi dari Masjidil Aqsa langsung dinaikkan oleh Allah ke langit, ya kan? Ke langit yang apa? Susunannya langit itu ada berapa? Ada 7 katanya, ya kan? Itu namanya Mi'raj. Naik apa? Naik kendaraan yang super apa? Hebat, ya. Sampai sekarang belum ada, ya. Cuma satu namanya itu, seret langsung, ya, langsung sudah sampai. Kapan itu Isra dan Mi'raj terjadi? Ya, di Al-Quran, anak-anak tolong didengarkan. Di Al-Quran di juz 15, ya, di surat Al-Isra diceritakan. Ini bukan hanya sekedar cerita biasa, ini beneran. Ini cerita nyata yang kita sebagai umat Islam wajib mengimani, wajib percaya. A'udzu billahi minasy
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu manusia seperti kita, ya, yang memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad, ya, laila bi'abdihi laila. Nah, itu namanya siapa? Nama saya, ya kan, Laila. Laila itu artinya malam. Yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Jadi perjalanan Nabi Muhammad itu waktu Isra itu malam hari, di saat sunyi semuanya, ya. Kemudian Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sholat 2 rakaat dulu, ditunggu sama malaikat Jibril. Nabi, jenengan sholat riyin. Nah, sholat 2 rakaat, sholat sunnah lillahi ta'ala. Kemudian langsung sudah ditunggu apa? Ditunggu buruk. Buruk itu seperti kuda terbang katanya gitu ya, tapi lebih hebat, ya. Kemudian Nabi Muhammad tanya sama malaikat Jibril, aku mau diajak kemana? Sama malaikat Jibril, Allah memerintahkanku untuk mengajakmu bertemu dengannya. Nah, bertemu dengan Tuhan kita semuanya yang menciptakan kita semua. Akhirnya Nabi Muhammad setelah sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, kemudian Nabi langsung seret, ya, naik buruk sama malaikat Jibril kemana? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di mana, anak-anak? Ada di Palestina. Sekarang saudara-saudara kita di sana sedang apa, nak? Sedang bersedih, ya. Mereka diperangi, dibunuh, disiksa oleh siapa? Orang Israel. Kita doakan semoga mereka, saudara-saudara kita di sana, diberikan kesabaran, ya, kekuatan dan keselamatan. Kemudian sudah Israelnya sudah, ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad langsung naik lagi, dinaikkan lagi ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Sebelum ke Sidratul Muntaha, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Isa, bertemu lagi dengan Nabi Idris. Akhirnya terakhir bertemu dengan siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Akhirnya setelah itu Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha, di mana di situ adalah batas kita tidak bisa mengetahui, ya. Kita tidak bisa mengetahui di mana tempatnya. Nabi Muhammad di sana, Nabi Muhammad sujud kepada Allah, kemudian sama Allah diberikan perintah, yaitu apa? Perintah apa yang kita lakukan tadi? Sholat. Sebanyak berapa? 17 rakaat dalam satu hari. Ada berapa waktu? 5 waktu. Yang asalnya Nabi Muhammad itu diperintahkan Allah, ya, sholatnya seperti sholatnya umatnya Nabi zaman-zaman dahulu. Ada yang 1000 rakaat loh, ya kan? Kamu mampu tidak? 5 waktu aja kadang masih bolong-bolong, iya. Ya enggak, ya. Kalau SDN 3 Dengkol insya Allah enggak bolong-bolong sholatnya, ya. Amin. Yes, amin, ya. Kemudian sama Allah waktu itu dikasih apa? 50. Udah wis 50 aja. Umat kula niku alit-alit, ya Allah. Umat saya itu nanti kecil-kecil, ya. Mana mungkin nanti kalau sholatnya banyak gitu nggak mampu, ya. Akhirnya apa? Sama Allah diberikan keringanan menjadi 5 waktu, ya. Yaitu apa saja, nak? Subuh, zuhur, maghrib,
Subuh ada berapa rakaat? 2. Kemudian duhur asar 4. Terus maghrib 3, isya 4. Nah, itu ya. Terus kemudian Nabi Muhammad diajak keliling-keliling. Setelah itu diajak keliling kemana? Ke surga sama ke neraka. Diajak keliling-keliling sama malaikat Jibril ya. Terus di situ Nabi Muhammad melihat ya, melihat di situ ada seorang yang tiduran gini tengkurap, kemudian ada setrika yang besar ya dari besi dengan bara api yang panas langsung ditaruh di punggungnya. Nyes, langsung hilang semua hilang semua dagingnya, kembali lagi dinyes lagi. Akhirnya Nabi Muhammad tanya, wahai malaikat Jibril, siapakah itu? Kasihan itu ya. Terus malaikat Jibril bilang, itu nanti umatmu. Loh, umatku yang seperti apa? Itu umatmu yang apa? Yang berani sama orang tua. Seorang anak yang berani sama orang tua. Kalau disuruh apa? Kalau disuruh nggak mau, ya kan? Tidak, gitu ya. Terus kalau dipanggil, ibu iki manggil-manggil aja, ya kan? Enak main HP, boleh nggak gitu? Nggak boleh ya. Terus kalau minta uang, mintanya dengan keras, aku pokoknya harus minta uang gitu ya kan, marah sama orang tua, boleh tidak? Itu namanya sudah berani sama orang tua. Padahal kita kalau bilang itu aja namanya sudah berani sama orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada ayah ibu kalian dengan kata-kata uff. Uff itu apa? Ibu ini, ayah ini, nggak boleh. Itu namanya sudah durhaka sama orang tua. Sudah membuat hatinya ayah ibumu nelongso. Makanya anak-anak nggak boleh ya, nggak pareng ya. Itu namanya sudah durhaka sama orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan menghardik. Menghardik itu gimana? Saking marahnya kamu sampai mukul-mukul orang tua, enggak mau. Ya, mukul-mukul dipukul yang keras itu namanya juga menyakiti orang tua. Ya itu nanti di neraka dihukum sama Allah, disetrika. Terus mari ngono habis itu terus kembali lagi tubuhnya, setrika lagi. Disetrika dikasih api itu kan panas kan? Iya. Disetrika lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, sampai terus itu merasakan sakitnya. Nah dari situ akhirnya Nabi Muhammad ketika turun ya, ketika sudah kembali ke rumah ya, ke rumah beliau, ke rumahnya Nabi akhirnya bisa bercerita kepada umatnya. Jangan berani sama orang tua, jangan berani sama gurumu. Ya, bapak ibu guru di sini juga orang tuamu bukan? Iya, bapak ibu guru di sini juga orang tua kalian yang harus kalian patuhi. Ya, jangan membuat hatinya bapak ibu guru juga gelo. Ya, nggak boleh meremehkan bapak ibu guru. Karena ingat, ketika kamu sudah meremehkan bapak ibu guru, kamu nanti akan susah untuk belajar. Ada 3 hal yang akan kamu dapatkan kalau kamu nggak patuh sama bapak ibu guru, termasuk juga orang tuamu. Kalian akan mudah hilang ilmunya. Kamu belajar hilang, lupa. Ya, itu salah satu
Salah satu karena apa? Karena kalian tidak menghormati bapak ibu guru di sekolah, ya. Jadi dijaga akhlaknya, ya. Mungkin itu yang bisa Bu Laila ceritakan sedikit sekali tentang Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kapan itu terjadi? Pada malam hari. Oke. Terima kasih ya. Semoga kita semuanya bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah, dengan baik ya anak-anak ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.